hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Wah, yang pertama datang siapa? Arina menggeser Rinky ya. Biasanya Rinky yang selalu pertama datang. Sekarang Arina yang pertama datang. Yang terakhir siapa? Raka. Bapak ya. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, kita bacaan terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Eva. Bacaan silakan. Dimulai. Kalau misalkan sedang senang, oh saya hari ini sedang senang, ya.
silakan kalian duduknya santai, relax. Boleh nyender, boleh. Ya, kakinya di bawah, diangkat, tangannya mau di atas meja boleh atau mau disimpan di atas paha juga. Ya. Kita konsentrasi ya. Kalian dengarkan apa yang ibu ucapkan. Meskipun di luar bersih, tapi tetap fokus pada suara ibu. Siap? Oke. Silakan pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Relax ya, duduknya boleh nyender, boleh. Tarik nafas. Hembuskan dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan dari mulut. Satu kali lagi. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan dari mulut. Oke. Santai ya, tetap matanya ditutup. Kalian bayangkan sesuatu hal yang membuat kalian bahagia. Saya dengan misalkan membayangkan dipeluk oleh kedua orang tua kalian, atau misalkan kalian sedang makan makanan enak, atau sedang pergi bertamasya. Bayangkan. Setelah dibayangkan, rasakan. Rasakan sehingga rasa bahagia itu masuk ke diri kalian, masuk ke pikiran kalian, masuk ke hati kalian. Rasakan lebih dalam lagi, lebih santai, lebih rileks, supaya lebih terasa apa yang kalian membuat bahagia, apa yang membuat kalian happy. Jika sudah merasa happy, merasa bahagia dalam hitungan ketiga, kalian buka mata, lalu teriakkan, saya bahagia, semangat, belajar. Dalam hitungan ketiga, kalian buka mata, lalu teriakkan, saya semangat, siap, belajar. 1, 2, 3. Saya semangat. Iya namanya. Yakin sudah semangat? Oke. Kenapa nangis? Kenapa saking bahagianya nangis? Membayangkan apa Raisa sampai menangis? Bulan tersenyum-senyum membayangkan apa? Hah? Membayangkan apa? Raisa? Kenapa? Repal membayangkan apa Repal? Bersama keluarga. Oh, bersama keluarga. Terasa bahagia ya jika bersama-sama dengan keluarga. Lalu yang lain, ada yang mau mengutarakan? Membayangkan apa Jessica? Oh, pergi bareng bersama keluarga, jalan-jalan ya, bisa membuat bahagia. Oke. Sekarang supaya lebih semangat lagi. Tahu lagu
sudah matang, sudah semangat. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ya. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya, tentang sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan siswa dapat membuktikan atau mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber cahaya. Ada yang masih ingat apa saja itu sumber cahaya? Ayo, angkat tangannya. Sumber cahaya. Apa? Matahari. Betul. Sehat. Senter. Api. Lilin. Ada lagi? Lampu. Betul. Ya. Kira-kira sumber cahaya yang paling besar di bumi apa ya? Matahari itu merupakan sumber cahaya paling besar. Pernahkah kalian membayangkan jika tidak ada cahaya bagaimana? Gelap, ya? Gelap. Apakah bisa melihat? Jika di ruangan ini tidak ada cahaya, ditutup semuanya. Bisa melihat ibu tidak? Ya. Jadi cahaya itu bisa membantu kita untuk melihat. Baik. Sekarang kita perhatikan ya.
kecil pada kantor. Ya. Selanjutnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari cahaya merambat lurus itu misalkan ada sinar matahari, ya, atau misalkan sinar matahari datang ke bumi itu juga sama, ya, cahaya merambat lurus. Atau misalkan senter, ya, kita bisa melihat ketika berada di ruangan gelap atau misalkan pada malam hari, ya, bisa menggunakan senter atau ini juga cahaya matahari lalu pada lampu mobil. Ya, itu salah satu contoh pada kehidupan sehari-hari tentang sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening itu apa saja contohnya? Gelas. Gelas. Apalagi? Plastik. Apalagi? Kaca. Kaca. Ya, contohnya itu kaca. Ya, terus plastik. Plastik yang bening juga ya. Ketika kita misalkan arahkan senter atau misalkan lampu, ya, bisa diarahkan ke plastik atau diarahkan ke kaca, bisa menembus, atau pada gelas juga misalkan disorotkan seperti ini, ya, seperti yang dilakukan pada percobaan di sini, mengarahkan lampu senter pada gelas kaca dan terlihat cahayanya pada dinding, ya, itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Dan sulit menembus benda gelap. Contohnya benda gelap apa? Batu, lemari, meja, ya. Kalau misalkan ada kayu disorotkan oleh senter, apakah akan ada pantulan cahayanya? Tidak. Di belakang kayu tersebut? Tidak. Ya. Selanjutnya, yang ketiga.
ketiga, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pantulkan. Pernah tidak kalian ketika panas terik, ya, motor disimpan di lapak, ada pantulan cahayanya dari spion motor, ya, tuh sedap, nyerias pintunya, atau misalkan ketika pintunya terbuka ada pantulan cahayanya keras. Nah, itu salah satu contoh cahaya dapat Pantulkan. Atau pernah juga ada yang bermain menggunakan cermin. Nah, Nah, cermin dikasih cahaya matahari itu, ya. Terus ada pantulan cahayanya tuh silau. Pernah kan? Seperti itu, ya. Itu cahaya dapat dipantulkan, bisa melalui percobaan pada cermin, ya, dapat memantulkan cahaya. Di sini ada beberapa jenis-jenis pemantulan cahaya. Oke, ada jenis-jenis pantulan cahaya. Yang pertama pemantulan baur. Pemantulan baur itu terjadi ketika cahaya mengenai pantulan benda yang tidak rata atau bergelombang. Ya. Nah, maka hasil pantulannya tidak beraturan. Lihat garis panahnya, ya. Tidak beraturan, beda dengan pemantulan teratur. Itu terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata atau licin dan mengkilap seperti cermin, ya. Kalau misalkan cahaya kena cermin, pantulannya itu termasuk pemantulan teratur karena permukaan cermin itu rata, ya. Seperti pada gambar sinar datangnya beraturan, bidang pantulnya juga rata, lalu sinar pantulnya juga tanda panahnya beraturan, beda dengan pada pemantulan baur. Ya, lanjut. Lihat sifat cahaya yang tepat. Oke, sifat yang keempat yaitu cahaya dapat biasa. Nah, contohnya ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang diisi air, maka pensil tersebut terlihat seperti patah. Kalau diangkat lagi, apakah pensilnya patah? Tidak. Dimasukkan lagi dilihat patah, ya, atau bengkok. Nah, ini salah satu contoh bahwa cahaya dapat Dibiasa. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya sehingga pensil tersebut terlihat patah. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Kelompoknya
Seperti biasa ya, kelompok belajar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk berkelompok. Boleh digabung saja. Silakan. Yang ini gabung ke belakang, karena tidak banyak di belakang. Bentuk pemaparannya boleh kalian mau mendeskripsikan atau misalkan melalui gambar boleh, atau misalkan mau langsung melalui percobaan juga boleh. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dikasih nama dulu ya, nama kelompoknya. Misalkan kelompok 4, anggotanya siapa saja. Untuk depan, untuk halaman pertama, lalu kelas aja kelas 5 sudah. Nanti untuk menjawab pertanyaannya boleh dilihat juga dari buku ya. Masing-masing kelompok saja ya. Bukan lanjutan materi yang kemarin tentang cahaya. Ada di halaman berapa ya kemarin tentang cahaya ya?
apa? Bebas, bebas. Mau yang mana dulu bebas. Kamu pintar loh. Iya, dijawab. Nama sifat-sifat pentingnya yang pertama yang mana bisa kita Sudah, Bu. Sudah? Kelompok? Pak, dulu yang lain. Kelompok satu sudah? Belum. Kelompok dua masih? Kelompok tiga? Masih? Ya sudah. Nah, gimana cara dapat terakhir? Coba yang mana? Nah, tempel. Nanti kita lihat videonya ya. Selesai? Sudah. Kelompok satu dan kelompok empat sudah. Tinggal jadi kelompok dua dan kelompok tiga. Oke, di depannya jangan lupa dikasih nama identitasnya ya. Sudah diberi nama identitasnya. Sudah? Kelompok berapa?
ini boleh. Nah. Bisa dipegang maunya. Dipegang saja, tapi hati-hati panas. Enggak, satu orang lagi, satu orang lagi. Diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Kelompok 1 sedang memaparkan. Membuktikan langsung dengan prakteknya ya bahwa cahaya yang pertama, sifat cahaya itu cahaya dapat menggambar lurus. Tolong diperhatikan. Sudah? Terlihat? Ada? Ya. Oke, sudah. Selanjutnya yang kedua. Cahaya dapat menembus pita bening. Boleh pakai ini. Bentar. Supaya bisa dipegang. Nah, lalu perhatikan yang ketiga. Cahaya dapat dipantukan. Bagaimana? Nah, oke. Pantulan cahayanya. Silau. Silau, Iwan silau. Karena terkena pantulan cahaya. Seperti itu ya. Biasanya harus kurang terang sihnya. Ya. Lanjut. Cahaya dapat dibiaskan. Bisa diajukan teman-teman yang lain biar tahu biar terlihat. Cahaya dapat dibiaskan. Apa yang terjadi? Benar kan? Tidak hanya tadi di video, tidak hanya melalui gambar, tapi langsung bahwa ini terlihat bahwa pensilnya seperti patah atau terlihat bengkok, ya. Padahal ketika diangkat pensilnya tetap ya tidak patah, tidak bengkok. Oke, sudah kelompok 1. Silakan yang kedua, kelompok mana? Berurutan, mau berurutan? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 yang akan dikatakan
beringin ya. Yang ketiga, ya tunjukkan gambarnya menepis benda bening. Selanjutnya, ya, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Silakan duduk, tepuk tangan. Dan terakhir dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nepal, Radit, Alim, Enti, dan Erika akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat cahaya akan dibacakan oleh Nentri Fitri Fauziah. Oke, Nentri silakan. Bisa dilihat hasil diskusinya tadi ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Apakah ada yang masih belum paham tentang sifat-sifat cahaya setelah dibuktikan langsung oleh kelompok 1, lalu diperlihatkan gambarnya, lalu dari kelompok 2 dan kelompok 4 mempresentasikan langsung. Ada yang belum paham tentang sifat-sifat cahaya atau misalkan Bu masih belum tahu sumber cahaya itu apa saja? Paham? Sampai sini paham? Oke. Setelah diskusi supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Oke, kalian hebat, luar biasa, sudah berani tampil ya. Sudah bisa memaparkan hasil diskusi kalian. Kalian hebat, luar biasa. Nah, nanti untuk tugasnya dari masing-masing ya, bukan ada tugas kelompok lagi, tapi tugas masing-masing, tugas individu. Kalian bisa membuat laporan tentang sifat-sifat cahaya. Laporannya bebas. Bu, saya mau digambar, boleh. Nanti dikumpulkan berarti melalui gambar. Bu, saya mau dideskripsikan, boleh. Ya, terserah kalian. Kalian mau, oh saya mau menggambar biar juga bagus misalkan ya. Nanti tidak harus dideskripsikan, melalui gambar saja. Atau misalkan saya mau dideskripsikan sifat-sifat cahaya itu apa saja. Lalu contoh-contohnya bagaimana? Ya, tadi kan sudah disebutkan contohnya bagaimana. Nanti untuk tugas boleh dikumpulkan besok ya. Untuk tugasnya dikumpulkan besok. Boleh melalui gambar atau boleh melalui deskripsi juga. Ya.